man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, dia sungguh telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyampaikan dalam salah satu firman-Nya di surah Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jika kalian, maksudnya kepada kita umatnya, jika kalian benar mencintai Allah, jika kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar bagaimana dalam ibadah ritualnya, bukan sekedar kita mengikuti bagaimana tata cara salat beliau, bagaimana tata cara berzakat beliau, bagaimana tata cara bersaum, berumrah, berhaji beliau, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk meniru bagaimana cara bangunnya dari tidur kita. Kita diminta untuk meniru bagaimana cara Rasulullah memasuki kamar mandi untuk berwudu atau untuk kemudian mandi dan sebagainya. Kita diminta untuk bisa meneladani bagaimana cara makan Rasulullah. Kita diminta untuk meneladani bagaimana cara berjalannya Rasulullah, hingga kemudian kembali ke tempat tidur untuk kembali memejamkan matanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bila dilakukan dengan baik atas dasar ikhlas karena Allah, maka disebut oleh Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya Allah sampaikan dalam Al-Qur'an selanjutnya, orang-orang yang, perhatikan betul kalimatnya, orang-orang yang konsisten menunaikan hal-hal ini, maka yuhibbukumullah, Allah akan sampaikan cintanya kepada orang itu. Allah akan cintai dia. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap aktivitas hariannya, bekerjanya meniru bagaimana Rasulullah menunjukkannya, segala aktivitasnya ditiru seperti Rasulullah mencontohkannya, yuhibbukumullah, turun cinta Allah kepada kita. Tidak cukup sampai di situ, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni, perhatikan kalimatnya, bukan sebagian dosa, bukan satu dosa, bukan dua dosa, tapi seluruh dosa yang pernah dilakukan. Yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kalian. Mungkin ketika kita bertutur tidak sadar lisannya tidak baik, melihat tuntunan Rasulullah bagaimana cara bertuturnya, kita teladani lisan-lisan yang semula tidak baik itu, tutur yang semula tajam itu, tutur yang semula tidak diridhai oleh Allah, tidak disukai oleh Rasulnya, dialihkan kepada hal yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, turun ampunan Allah pada lisan-lisan yang pernah keliru itu. Langkah kaki yang kadang-kadang melangkah dengan angkuhnya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah, berubah meniru bagaimana melangkahnya Rasulullah, berubah bagaimana meniru bergeraknya tangan Rasulullah, berubah bagaimana meniru menghadapnya Rasulullah, turun ampunan Allah kepada kita semua. Yaghfir lakum dzunubakum. Mohon maaf, saya baru pulang dari Tanah Suci, di hadapan makam Rasulullah SAW. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan rumahnya di Ka'bah, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun kita semua yang konsisten mengikuti ta'lim ini di antara umat Rasulullah yang ingin meniru sekali lagi meneladani segala sunnahnya, saya memohon agar seluruhnya dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Semoga kita selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, saat ini tiket ke surga itu begitu mahal. Begitu mahal. Saya saksikan di Makkah itu, di Masjidil Haram, orang untuk menunaikan sholat saja, bila terlambat 1 jam saja dari waktunya, terlambat 1 jam dari masjid, itu sholatnya di mall. Sholatnya di mall, tidak sampai di pelataran masjid. Dan itu bukan hanya orang Arab yang lokal, ada orang-orang dari Cina, dari Bangladesh, dari Pakistan, dari India, dari Eropa juga banyak. Subhanallah, bukan hanya orang tuanya, tapi ada anak-anaknya yang dibawa.
Bahkan ada yang bayinya diperkenalkan dengan rumah Allah sejak dini, diperdengarkan dengan kalimat-kalimat tauhid dan lantunan ayat Quran yang langsung dilantunkan di depan rumah Allah saat itu. Saya membandingkan, ya Allah, saya kembali dari situ kemudian merenungkan ada satu hal yang mesti kita renungi. Ya Allah, kalau sekiranya mereka sedemikian serius datang ke rumahmu, kemudian berbondong-bondong, saya ada di mana? Sementara saat berdoa kita menginginkan bertemu dengan Rasulullah, menginginkan berada di surga di puncak yang paling tinggi. Amalan kita sudah ada di mana? Sudah ada di mana? Oke. Saya ingin tanya, kalau di Masjidil Haram sholatnya itu berapa pahalanya? 100.000. Di Masjid Nabawi 1.000. Di Al-Ihsan 1. Oke. Baik ya, sudah agak jauh bedanya ya. Jadi kalau mereka sholat sekali 100.000, kita 1. Untuk dapat 100.000 itu tidak mudah. Berapa tahun, berapa lama waktu yang harus kita keluarkan. Tapi beruntungnya Allah tidak menilai berdasar kuantitas sholatnya, tapi berdasar kualitas sholat yang ditunaikan. Jadi kalau di sana ada peluang 100.000 tidak ikhlas ditunaikan, di sini sekalipun 1 ikhlas ditunaikan, kita bisa lebih baik. Tapi persoalan muncul kalau sama-sama ikhlas. Di sana ikhlas, di sini ikhlas, kita masih kalah jauh. Tapi beruntungnya sekali lagi, ternyata Allah memberikan kebaikan yang luar biasa. Disampaikan oleh Rasulullah SAW apa yang kita lakukan dan belum tentu mereka tunaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2858. Perhatikan kalimatnya. Man salaka tariqan, siapa yang menyiapkan dirinya dari tempat tinggalnya, dari rumahnya untuk menempuh satu jalan, mempersiapkan diri, yaltamisu fihi ilman, berusaha mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah sekalipun sedikit saja, sekalipun hanya sedikit saja. Perhatikan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan, ringankan langkahnya menuju surga. Ada orang sholat pahalanya 100.000, kita diberikan peluang oleh Allah, jangan menghitung 100.000, jangan menghitung 1 juta, diringankan langkahnya langsung menuju surga. Kalau sudah dibukakan kesempatan bagi kita, ringan langkah kita menuju surga, peluang terbuka di hadapan kita begitu istimewa, belum tersentuh juga diri kita untuk sekedar mendekat kepada Allah dengan belajar, mengikuti ta'lim, menghadiri majlis ilmu, dengan cara apalagi Allah mesti memaksa kita masuk ke dalam surga. Tapi yang dimaksud hadis ini, ingat, yang dimaksud hadis ini bukan orang yang sering-sering ikut ta'lim tapi tidak memahami kandungan materi ta'lim. Jadi yang dimaksud itu adalah ketika dia datang, tahu tentang materi-materi agamanya, paham tentang agamanya, dia dengan itu bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu mana yang benar, mana yang keliru. Dia mengerti mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ketika paham dengan itu, dia perbanyak yang halal, dia tinggalkan yang haram. Dia kerjakan yang sunnah, dia tepikan yang bid'ah. Ketika yang halal banyak dikerjakan, yang haram ditinggalkan, itulah yang menjadikan langkah kita ringan menuju surga. Jadi tidak ada faidahnya kalau ada di antara kita seringkali ikut majlis ilmu, menghadiri ta'lim, tapi belum bisa bedakan mana yang halal dan haram, belum bisa mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah, belum bisa paham mana yang benar, mana yang keliru. Jadi kalau bapak dititipi harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, tapi belum bisa bedakan mana yang halal dan mana yang haram, menurut Allah itu belum baik. Baik bapak ibu sekalian, persoalan selanjutnya, sekalipun masuk surga, surganya ada di mana? Surga yang mana? Karena ada surga nanti tingkat yang paling tinggi bersama Rasulullah, ada tingkat yang kedua di taman surga, ada tingkat yang ketiga seluas langit dan bumi, ada yang keempat kelas ekonomi yang tidak disebutkan keindahan-keindahannya kecuali ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Kita berharap ingin menggapai sunnah yang paling tinggi atau surga yang paling tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, dia sungguh telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga nanti.
Siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga nanti. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mulai perbaiki tata cara kehidupan kita mulai saat ini, dari bangun bagaimana Nabi mengajarkan bangun tidur kita, dari mulai kita akan membersihkan diri bagaimana Nabi mengajarkan kita, dari mulai kita akan sholat bagaimana Nabi mengajarkan kita sholat. Mudah-mudahan dengan itu menjadi wasilah kita untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW.